Wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Aswaja Muda di mana saja berada. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan materi kita dalam kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrati. Baik, sebelum kita lanjutkan, mari kita bertawasul dulu, memohon berkah kepada Rasulullah dan juga para alim ulama. Semoga kita semua diberi kemudahan dan keberkahan dalam mencari ilmu. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa dzurriyyati wa ikhwani minan nabil mursalin kulli aswati kulli ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa khususan Asyabil Qadir Jailani radhiyallahu anhum ajma'in a'adallahu alaina wa barakatihim wa syafa'atihim wa ulumi fid dharain wa khususan ila jami'i mu'assirin hadatil ulama usulihim wa furu'ihim wa tasabba ilaihim wa khususan jami'i mu'assirin ma'adil rubuya usulihim wa furu'ihim wa tasabba ilaihim wa khususan jami'il Anbiya'il mursalin wal ulama'il amilin wa khususan khasa ila musannif hadzal kitab Syekh Muhammad ibnu Alawi al-Maliki al-Hasani. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'limul mar'ati. Sore ini kita akan mempelajari tentang pendidikan bagi seorang wanita. Sebenarnya perempuan itu boleh apa tidak menurut syariat Islam untuk mencari ilmu atau untuk bersekolah. Ngaten nggih? Untuk bersekolah. Kalau dulu nggih, zaman Belanda, zaman penjajahan dulu memang kalau di Indonesia itu para perempuan tidak boleh bersekolah. Jangankan perempuan, laki-laki pun pada waktu itu juga sangat-sangat dibatasi. Hanya orang-orang tertentu saja yang boleh menuntut ilmu. Namun setelah berdirinya NU sekitar tahun 1920-an itu Muktamar NU memutuskan, beberapa kiai itu memutuskan untuk menyetujui dan memperbolehkan. Dulu itu kan perempuan tidak boleh mondok niku tidak boleh, tapi kemudian beliau-beliau ini bersepakat bahwa perempuan itu boleh untuk menuntut ilmu di pondok pesantren, dan kemudian ini diprakarsai juga oleh Mbah Yai Bisri Sansuri yang mendirikan pondok pesantren putri pertama nggih, Mambaul Ma'arif, itu yang sampai sekarang masih berdiri di Denanyar Jombang. Itu adalah cikal bakal dari pondok pesantren putri yang kemudian artinya itu melegalkan perempuan diperbolehkan menuntut ilmu di pondok pesantren. Tapi sebelum itu sebenarnya kita bisa jauh lebih mundur lagi. Kita ingat satu hadis yang berbunyi Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi, bahwa Rasulullah mewajibkan baik itu muslim laki-laki maupun muslim perempuan untuk mencari ilmu. Jadi artinya bahwa tidak ada larangan sama sekali dalam Islam bagi perempuan untuk mencari ilmu. Nah, wa min annahu sallallahu alaihi wasallam kana yuraghibur rijal fi ta'limi nisaihim al-haraira wal mawali. Rasulullah itu sangat mendorong, menganjurkan bagi laki-laki untuk mengajari perempuannya, istrinya, anak perempuannya, kemudian budak-budaknya, kalau zaman dahulu nggih amatnya, kalau zaman sekarang mungkin orang-orang yang ada dalam kekuasaannya, mungkin pembantunya dan lain sebagainya, itu mendorong untuk diberi pendidikan. Wa yaqulu salasatun lahum ajroni. Beliau berkata, Nabi Muhammad, ada 3 golongan orang yang mendapatkan 2 pahala. Rajulun min ahlil kitab,
amana bi nabiyhi wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang pertama itu adalah laki-laki dari ahlul kitab. Ahlul kitab itu kalau dahulu nggih, ahlul kitab itu bukan muslim, bukan pemeluk agama Islam. Dia adalah pemeluk agama Nabi sebelum Rasulullah, dan berpegang teguh pada ajaran Nabi sebelum Rasulullah. Misalnya Nabi Musa dengan kitab Tauratnya, atau Nabi Daud dengan kitab Zaburnya, atau Nabi Isa dengan kitab Injilnya. Nah, ini disebut dengan ahli kitab. Kelompok yang pertama adalah laki-laki ahlul kitab, di mana dia mengimani nabinya. Jadi kalau dia ahli kitab Injil, maka dia beriman kepada Nabi Isa. Wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga mengimani Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Itu dapat 2 pahala. Nah, golongan yang kedua, wal abdu al mamluk idza atta haqqallah wa haqqa mawalihi. Golongan yang kedua, seorang hamba yang dia memenuhi hak-haknya Allah dan juga memenuhi hak-hak majikannya. Dia bekerja sesuai dengan prosedur, dengan hati ikhlas, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Kemudian golongan yang ketiga, wa rajulun kanat lahu amatun fa'addabaha wa fa'ahsana ta'dibaha. Golongan yang ketiga adalah laki-laki yang mempunyai amat, budak perempuan zaman dahulu mempunyai amat, tapi amatnya itu dengan dididik sama dia, itu dididik dengan pendidikan yang bagus biar dia punya sopan santun, diberi ilmu-ilmu yang baik, summa a'taqaha fatazawwajaha falahu ajroni. Kemudian setelah dididik, diberi sopan santun, diberi ilmu, budak tersebut, amat tersebut kemudian dimerdekakan dan dinikahi, maka dia mendapatkan 2 pahala. Ini hadis ini menyiratkan bahwa Rasulullah itu sangat mendukung pendidikan bagi seorang wanita. Kita tahu bahwa perempuan-perempuan hebat, perempuan-perempuan cerdas itu sudah lahir sejak zaman Rasulullah. Siti Aisyah misalnya, itu terkenal dengan kecerdasannya. Beliau meriwayatkan lebih dari 1000 hadis waktu itu. Ada juga Siti Hafsah, Sayyidah Hafsah, putri dari Khalifah Umar. Beliau juga penghafal Al-Quran, beliau penjaga Al-Quran, penjaga kemurnian Al-Quran. Dan masih banyak lagi para sahabat-sahabat Ansor dan sahabat-sahabat Muhajirin perempuan yang banyak meriwayatkan hadis, menceritakan sejarah, dan para sahabat itu belajar dari beliau-beliau. Wa kana fi ummahatil mukminin radhiyallahu anhunna man taqra'u wa taktubu. Banyak sekali para ummahatul mukminin. Ummahatul mukminin itu adalah istri-istrinya Rasulullah niku nggih. Istri-istrinya Rasulullah itu banyak yang pandai membaca dan pandai menulis. Zaman dahulu itu sudah pandai membaca dan pandai menulis, artinya terpelajar. Istri Rasul itu terpelajar, keluarga Rasulullah itu adalah keluarga yang terpelajar. Jadi kalau kita sebagai umat Rasulullah, harusnya kita juga menjadi orang-orang yang terpelajar, orang yang berilmu, orang yang pandai. Wa tarwis syi'ra wa tarikh. Beliau ini, para ibu-ibu itu banyak yang meriwayatkan syair-syair dan juga menceritakan sejarah. Wa tahfudzu minal Qur'an wal ahadits. Mereka juga menghafal Al-Qur'an dan menghafal hadis-hadis. Mayarji'u ilaihi kibarus sahabati fit tasyri'i minal umuril lati maka na yattari'u 'alaiha minan nabiy sallallahu alaihi wasallam ghairuhunna. Di mana para sahabat ini merujuknya, mencari sumbernya belajar dari ibu-ibu ini, dari istri-istri Rasulullah ini, mengenai hal-hal atau ilmu-ilmu yang hanya dilihat mereka dari Rasulullah, itu yang hanya dilihat oleh para istri-istri tersebut. Seperti misalnya wa muamalatil ahli wa zaujati, seperti ilmu dalam berumah tangga. Kemudian wa ma huwa khosun bin nisa'i min masailit thaharati was sholati, ilmu-ilmu yang khusus memang hanya mengenai atau dipelajari oleh para perempuan, cara
toharoh, membersihkan najis, cara mandinya wajib bagi orang perempuan yang selesai haid, yang selesai nifas, ngeten nggih. Wal haid wan nifas, juga ilmu-ilmu tentang haid dan nifas ini perujukannya langsung kepada ummahatul mukminin niki, kepada perempuan-perempuan yang diajari langsung oleh Rasulullah. Wal hamli war rodoa, ilmu tentang kehamilan, bagaimana nopo jenenge lamanya kehamilan, bagaimana mulainya, warodoa, ilmu tentang persusuan dan sebagainya. Ilmu-ilmu yang berkaitan langsung dengan perempuan, ngaten, ini memang sebaiknya dikuasai, dipelajari dan dikuasai oleh perempuan itu sendiri. Nah, karena apa? Karena ada beberapa hal yang mungkin tidak nyaman bagi seorang perempuan jika dia belajar dari laki-laki atau dia mendapatkannya dari laki-laki. Contoh gampang saja, misalnya dokter kandungan, ngeten nggih. Walaupun boleh seorang perempuan itu berobat kepada dokter laki-laki karena adanya hajat atau karena adanya darurat, tetapi seringkali kebanyakan perempuan itu ketika cek kandungan dan diperiksa oleh dokter laki-laki itu rasanya kurang nyaman. Maka jadi fardu kifayah bagi perempuan-perempuan itu untuk mempelajari dan menguasai ilmu-ilmu yang berkaitan, yang khususnya berkaitan langsung dengan para perempuan. Jadi tidak apa-apa. Perempuan jadi dokter, monggo, tidak apa-apa. Perempuan kemudian jadi guru, tidak apa-apa, monggo. Itu semuanya diperbolehkan. Faida ta'allamat al-mar'ata falaiqu biha wal aslahu laha. Nah, sekarang kalau kemudian perempuan ini mau sekolah, ngaten nggih, mau belajar ilmu apa yang baik, ngaten nggih, ilmu apa yang harus diutamakan untuk dipelajari seorang perempuan. Faida ta'allamat al-mar'ata falaiqu biha wal aslahu laha ta'allumuddin wa ahkamihi. Yang pertama dan utama ini sebenarnya tidak hanya bagi perempuan tapi juga bagi laki-laki, bagi semua orang muslim. Yang pertama dan paling utama adalah mempelajari ilmu-ilmu agama dan hukumnya. Ngaten, baik itu akidah ataupun syariah ataupun sejarah. Akidah kita biar tahu Tuhan kita itu siapa yang harus kita sembah, apa saja yang wajib kita lakukan, mana yang halal, mana yang haram. Nah, ini harus diketahui terlebih dahulu. Nah, lanjutnya kemudian kita juga wajib belajar ilmu syariah. Karena kita ini orang muslim itu ada ibadah-ibadah yang wajib, ya, seperti sholat. Maka kita, karena kita diperintahkan untuk sholat, wajib bagi muslim maupun muslimah untuk mempelajari tata caranya sholat, tata caranya wudhu, kan ngaten, bagaimana rukunnya, apa saja syarat wajibnya, bagaimana cara sholat yang benar, itu harus dipelajari. Kita juga wajib untuk membayar zakat misalnya, maka kita juga harus tahu ilmunya zakat, kapan harus dikeluarkan, berapa nisabnya, ngaten, bagaimana niatnya, siapa yang boleh diberikan, dan masih banyak lagi. Kita juga wajib haji, maka seorang muslim maupun muslimah juga wajib untuk mempelajari ilmunya haji, bagaimana rukunnya dan lain sebagainya. Itu yang paling utama terlebih dahulu. Sebagai seorang muslim harus mengetahui tentang ilmu agama dan hukum-hukumnya. Baru setelah itu kita mempelajari yang namanya ilmu hal atau ilmu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Seperti apa? Ilmu kedokteran misalnya, itu kan berhubungan dengan kebutuhan masyarakat, boleh. Atau ilmu berdagang boleh, dipelajari boleh, karena berhubungan dengan kegiatan kita sehari-hari. Wa tadbiril manazili wa usulit tarbiyati, ilmu tentang bagaimana merawat rumah, bagaimana berumah tangga, ilmu bagaimana merawat dan mendidik anak-anak. Itu juga penting bagi perempuan untuk mengetahui, ya. Tidak harus dari sekolahan belajar itu.
Wa ma la budda minhu li sihhatil abdani wal ibadati wal muamalati. Dan tidak kalah penting perempuan itu juga harus belajar atau mengetahui bagaimana cara menjaga kesehatan badan, ya. Bagaimana cara merawat tubuh, bagaimana kalau anak sakit misalnya, ya. Karena perempuan itu kan kegiatannya banyak, tanggungannya banyak. Kalau badannya tidak sehat, tentu nanti akan sangat mengganggu aktivitasnya. Bagaimana ibadahnya, bagaimana muamalahnya, cara berhubungan dengan tetangga, berkomunikasi dengan suami, bagaimana cara memperlakukan mertua dan lain sebagainya. Itu harus diilmuni, ngaten nggih. Jangan sampai kemudian nanti perempuan itu termakan omongan, kenapa sekolah? Karena apa cari ilmu? Perempuan itu kan hanya di dapur, sumur dan kasur misalnya, gitu. Jangan sampai termakan omongan itu. Di dapur pun kalau tidak punya ilmu juga tidak bisa, gitu. Bagaimana cara kita mengelola keuangan agar cukup untuk dapur mengebul selama 1 bulan, itu butuh ilmu juga. Bagaimana cara mencuci yang benar kalaupun dikata di sumur, gitu. Jangan sampai kemudian satu baju kena najis, kita tidak tahu cara mensucinya, baju satu bak jadi najis semua, sholatnya jadi tidak sah satu rumah. Nah ini kan juga perlu ilmu. Jangan dikira kalau sumur, kasur dan dapur itu tidak ada ilmunya. Seorang perempuan itu tidak boleh bodoh, perempuan itu harus berilmu, perempuan itu harus pintar. Karena apa? Karena perempuan itu madrasah pertama bagi anak-anak. Kalau madrasahnya berkualitas, ngeten nggih, ibunya berkualitas, insya Allah apa yang masuk ke telinga anak, apa yang masuk ke hatinya anak, apa yang masuk ke pikirannya anak, itu insya Allah akan terjamin kualitasnya. Nah, jadi dimulai dari apa? Dimulai dari membentuk ilmu dan akhlak ibunya terlebih dahulu. Baru nanti bisa membentuk anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar, anak-anak yang berakhlak mulia. Wa idza kunti ayyatuhal karimah antil muallamah. Ingatlah para wanita, jika kalian itu adalah seorang pengajar, ya. Bagi saya semua wanita itu adalah pengajar, pendidik, mendidik anak-anaknya minimal. Nah, jadi kalau kalian adalah seorang ibu, kalian mendidik anak-anakmu, kalian seorang kakak yang kalian mendidik adik-adikmu, kalian seorang guru yang mempunyai siswa dan siswi, maka fadribi libana tikil masalal a'la min istiqomatika, maka berilah contoh, ya. Berilah contoh kepada anak-anakmu, contoh-contoh yang baik tentang sebuah kedisiplinan misalnya, ngeten. Jadi tidak hanya kita itu memberi teori, tapi kita juga memberikan contoh, mempraktekannya secara langsung. Jadi anak-anak tahu, oh begini toh. Nah, jadi dia bisa mencontoh ibunya atau mencontoh gurunya dari hal-hal yang baik. Waqtar lahuna anfa'ad durus wa afdalul asalibi fit tarbiyati wat ta'limi. Dan ajarkanlah atau pilihkanlah bagi mereka, bagi anak-anak, bagi siswa-siswi kita, ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi mereka. Dan pilihlah metode-metode pengajaran yang menurut kalian baik, menurut kalian bisa sampai dengan baik kepada anak-anak kita. Wala tuqabilihinna bitta'bis, jangan memandang atau jangan memasang muka masam, apa jomerengut mboten lho, sing ajer. Kalau sama anak-anak atau sama murid-murid itu wajahnya yang enak dilihat. Nah, lek ibuke utawa gurune mungkin merengut, marah, wajahnya sudah enggak enak, anak-anak itu juga enggak semangat belajarnya, jadi takut, jadi males kan ngeten. Jadi yang semangat, ketemu anak-anak itu yang semangat, yang penuh aura kebaikan, sehingga anak-anak itu akan semangat dan ceria ketika belajar. Bon, wala taqulilahunna ghairu ma taf'alina.
Jangan mengatakan sesuatu kepada anak-anak atau kepada murid-murid apa yang tidak kalian lakukan. Nah, jadi kalau kita mau ngasih teori ke anak-anak, ya apa yang sudah kita lakukan, apa yang sanggup kita lakukan. Jangan sampai kita nggak bisa melakukan, tapi kita mengajarkan kepada anak. Ini nanti malah akan jadi bumerang untuk kita sendiri. Nah, kembali ke awal tadi toh, kita harus memberikan contoh yang baik kepada anak-anak. Kita tidak hanya bisa ngomong, tapi kita juga bisa melakukan apa yang kita omongkan. Wala tasmahi lahunna biraf'i shauti fauqal hajati. Ajarkan kepada mereka untuk tidak mengeraskan suaranya di luar kebutuhan. Ngeten. Jadi ajarkan sopan santun kepada mereka. Ngeten lho nggih. Biar tidak suka teriak-teriak, tidak nopo bahasane kalau di kita itu tidak uraan. Ngeten lho nggih. Anak-anak itu tahu diri, anak-anak punya sopan santun, bagaimana bagaimana kalau bersama orang yang lebih tua, bagaimana kalau bersama dengan yang lebih muda, itu ada batasan-batasannya. Au qiraati ma la yufidu, ajarlah mereka untuk membaca sesuatu yang bermanfaat. Ajarkanlah gemar membaca sejak dini. Baca apa saja, karena membaca ini sangat penting. Tanpa membaca, kita tidak akan dapat ilmu. Dan membaca, suka membaca ini tidak instan, harus dibiasakan. Sekali lagi harus diberi contoh. Wala to ila tahtahu sampun niku wau nggih. Nah, jadi kesimpulannya bahwa menuntut ilmu bagi perempuan itu adalah sesuatu yang diwajibkan dalam syariat Islam. Sebagai seorang muslim, kita maka wajib, khususnya muslimah ya, khususnya perempuan, bagi seorang muslimah wajib hukumnya bagi kita untuk mencari ilmu, terkhusus ilmu-ilmu yang berkaitan langsung dengan perempuan, seperti ilmu haid, ilmunya nifas dan lain sebagainya, ilmu cara mendidik anak dan lain-lain. Itu wajib untuk kita pelajari agar kita bisa menjadi wanita-wanita yang berkualitas, karena masa depan agama dan masa depan negara itu tergantung dari kualitas perempuannya. Kalau perempuan baik, insya Allah negara ini juga akan baik. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Untuk bab selanjutnya akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.